Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man sapa bewonge intaqada kang rusak kang batal apa wudu'uhu wudune man. Ini pun kula jelasaken batal-batalen wudu. Ana patang perkara. Nomor 1, apa saja yang keluar dari kubul ataupun dubur sekalipun bentuknya angin, artinya dikuntut niku batal wudune. Yang kedua, zawalul akli binaumin, ilang akale sebab turu au werihi atau liyane turu. Wong mabok nganti akale ilang niku batal wudune. Illa nama qaidin, kecuali wong turu ora batal wudune manakalan jagonge tumetep bokonge ora goyang, sekalipun sambil lendean nganti turu temenan, yang ngorok yang ngiler, asal bokonge tumetep orang goyang ora nglebes maka ora batal wudune. Artinya sing batalaken wudu hakikate dudu turune, bukan tidurnya yang membatalkan wudu. Tapi manakala tidur tidak sadar diri, dimungkinkan keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, itulah yang dadekno bataleng wudu. Mula sebab itu manakala turune niku karo jagong sekalipun juga lendean, bokonge tumetep nanggon tempat sing nggon jagong sekalipun lendean, turu sing model ngoten niku wudune ora batal. Yang ketiga, sentuhan lanang wadon yang bukan hubungan muhrim. Sentuhannya secara langsung tanpa daling-aling, sentuhan tubuh. Nek kelamin niku sentuhan epek-epek tangan, batine epek tangan. Yang ketiga, sentuhan yang lanang wadon sing wis balik dewasa karone, yang bukan muhrim, sing sentuhannya tanpa aling-aling, artinya langsung tanpa aling-aling kain dan lain sebagainya. Yang keempat, menyentuh kubul ataupun dubur, kelamin ataupun dubur menungso, langgar kontrol wedhus dimek batali boten sebab teng mriki kubulil adami, kubule menungso, baik bocah cilik sekalipun. Wingi keterangane bab masalah kubuleng bocah lanang bila disentuh dengan batineng epek-epek tangan, yang itu membatalkan. Untuk kubuleng lanang bahasa Arabe kodib batang fenis, itu yang membatalkan. Ada kaul yang agak murah, kaul mengatakan tidak seluruh batang penis tapi khasafahnya. Bila khasafahnya yang tersentuh dengan epek-epek tangan, batin yang epek-epek tangan niku batal wudune, baik kubulnya sendiri ataupun kubulnya orang lain. Sing nyentuhnya dengan batin yang epek-epek tangan itu langsung tanpa aling-aling. Lah apabila kubulnya perempuan, kemarin yang saya jelaskan, sing membatalkan itu adalah multaqoi syafroten, tetemuning lambe loro, limit sekali, hanya wilayah situ yang bila disentuh dengan epek-epek tangan ataupun batineng tangan atau batineng driji itu batal. Pengertian batin niku jero. Bila tangan ditangkebaken yang bertemu niku batin. Nek pinggire mboten, pucuke mboten.
Niki driji. Kalau efek tangan yang bertemu mriki nek mrikine mboten. Karena bila ditempukaken tidak nyambung, tidak tertutup. Sekali lagi bahwa kubulnya perempuan yang membatalkan adalah multaqoyis safroten, pertemuan yang dua bibir, hanya itu yang membatalkan. Adapun bizirnya, aku ngomong bizir bocah wadon paham mboten? Nek cara bahasa Sundane kacang. Bizir bila disentuh tidak membatalkan wudu. Jika menyentuhnya dengan batin yang driji atau batin yang epek-epek, itu tidak membatalkan wudu. Maka tadi saya katakan farjinya perempuan yang membatalkan wudu bila disentuh dengan batinul asabe' atau batinul rohah, itu adalah multaqoyis safroten, bertemune tempat ketemune lambe loro bibir loro, au halqati duburihi, atau batin yang epek-epek ataupun batin yang driji menyentuh halqah bunderan yang silit, ya kategori nang wironane. Apabila sudah menjauh dari itu mboten batal. Nyentuhnya bi batinir rohati kelawan batin yang epek-epek niki, au butunil asabi atau batin yang driji niki, itu bila menyentuh kubul ataupun dubur wudune dadi batal. Sekarang bila manusia wudunya sudah batal dari salah satu perkara 4 di depan tadi, di depan kemarin, bocah cilik, gak berisik. Apa yang dilarang dalam hukum, apa yang diharamkan dalam hukum bagi manusia yang lah bocah cilik kan aku nang jawab ya. Bila orang yang batal wudune haram, dilarang, diharamkan dalam agama dengan keterangan redaksi man sapa pewonge entakoda kang rusak kang batal apa wudune man haruma mengko haram ngalaihi tumrap man itu tadi apa arbaatu asya'a, papat pira-pira perkara. Artine patang perkara niku wajib wudu. Bila tidak wudu ataupun wudunya sudah rusak, perkara papat tadi akan menjadi haram bila disentuh atau bila dilakukan. Rupane papat as-sholatu, pertama sholat. Wong sing wudune rusak maka haram melakukan sholat. Jadi apabila kowe jamang kok ngentut, sudah berhentilah. Ada arep menyat arep lunga izin jangan izin. Nek kowe tetep melu sembayang bae walaupun juga wis ora sah niku malah dosa dobel. Jadi dosa wong wis ora sah sembayang kenapa masih melakukan secara gerakan, berhentilah. Langgar imam sing batal maka segera berhenti sholatnya, nanti makmum yang terdekat dengan imam yang menggantikan. Bagaimana biar si makmum yang di depan tahu bahwa imam itu batal wudune, diisyarakan keluarnya dari tempat sholatnya imam kon mitat irung. Anda mitat irung metu. Isyarah itu untuk memberikan arti bahwa di antara makmum harus ada yang ganteni imam maju ke depan. Lajiki imam ngentut tapi ora muni wong dia makmumnya ora ngerti. Terus lunga mitet irung, makmumnya nu pada gojlok, dene mitet irung, mimisan apa? Niku nggo isyarah bahwa manakala imam niku batal wudune, entah apa yang membatalkan, biasanya ngentut, niku keluarnya sambil melakukan isyarah kon mitat irung, bahwa itu menunjukkan bahwa batal sholat imam, untuk memberitahu
kepada sebagian makmum kon ganteni ke depan. Lah ganteni ke depan kok kembaline maring perkara sing batalaken salat termasuk salatu harakatin mutawaliyatin. Nika jangan di majune telung tindak siji loro telu. Lah niki batal. Pun cukup ke depan satu saja tek des niku. Selangkang itu mindak ping telu terkena batalan sholat. Di antaranya yang dimaksud batalan sholat adalah salasu harakatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang berturut-turut, maka ndadekno batalan sholat. Nanti di belakang akan saya perjelas sedetil mungkin. Saulang lagi, man sapa bae wonge intakodo kang batal utawa wis rusak apa wudune man, haruma mengko haram ngalahi ngatasé man apa arbaatu asya'a, haram papat pira-pira perkara, rupane papat as-sholatu haram melakukan sholat, baik sholat wajib ataupun sunat. Yang kedua at-tawafu, haram tawaf. Tawaf niku padha karo salat ing dalem wajibing wudu ateges suci saka hadas. Cuma nang tawaf itu boleh ngobrol, boleh tingak-tinguk, boleh ngomong, niku tidak batal tawafnya. Padha karo salat, cuma kalau salat tidak boleh ngomong. Nek tawaf niku boleh ngobrol, asal ngobrol sing main. Walaupun itu hukumnya makruh, tapi tetap tawafnya itu sah. Artinya syarat saing tawaf kudu suci saka hadas. Dalam hal ini suci saka hadas cilik bentuknya wudu. Haram salat, yang kedua haram tawaf, wa masul mushafi, lan haram menyentuh benda yang ada tulisannya Quran. Mushaf itu nikah kan tumpukan niku dudu Quran niku mushaf. Quran itu tulisannya. Lah kertas yang untuk nulis Quran disebut mushaf. Wa masul mushafi, lan menyentuh mushaf. Bahasanya masu niku karo tangan. Padha karo mau bab masalah batal yang wudu. Nanggon bab kubul karo dubur, kalimat itu dimasuk masu kubulil adami. Angger lamsu itu sentuhan, angger masu sentuhan seluruh tubuh atau sebagian tubuh, itu bahasa Arabnya lamsu, lamisa. Kalau masu itu nyentuh dengan efek-efek tangan. Kalau dilihat dari segi kalimat wa masul mushafi, kau wis batal ana mushaf ngledak kudu disimpan ya di karo sikut kini ya kena. Niki bukan masu itu kali tangan, sentuhan tangan. Wa masul mushafi, lan menyentuh mushaf. Mushaf adalah kertas yang ditulis Quran. Jadi 30 juz nika sing do mana Quran itu bukan Quran, mushaf. Quran itu tulisannya, kertas-kertasnya dari 30 juz itu disebut mushaf. Wa hamluhu, lan haram gawa mushaf. Nah, tertentang dengan wa hamluhu. Tadi kalau kita kembali mas saya musuh itu sentuhan dengan tangan, tapi di bawah diperkuat haramnya wa hamluhu, lan haram gawa mushaf. Secara mutlak mushaf tok. Sehingga apabila kowe arep nang pondok, kowe arep nang tempat kos-kosan nggawa koperana Quran ana mushafe, tarung Jawa Quran jane mushaf. Haram napa mboten? Mboten. Niate nggawa tas atau nggawa koper kondisi batal lan ora wudu. Lanjurane koper niku warna-warna, anak lambi, anak pakaian dan bagian, terus di situ juga ada mushafnya, mboten napa-napa. Yang penting niate niku nggawa koper sing isine niku klambi.
Walaupun di dalam koper itu ada mushafnya, cara orang Jawa ya ada Qur'annya, mboten napa-napa sekalipun dalam keadaan batal wudune. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Patang perkara inilah diharamkan bagi wong sing tidak punya wudu ataupun yang wudunya udah batal. Jadi pahamin iki hukum-hukum dasar. Ada sebagian dulur kita, tangga kita, ora apa-apa. Orang wuduan gawa Qur'annya keteng niku ora apa-apa. Itu mereka punya dasar tersendiri. Nanggon la yamassuhu illal mutahharun niku nanggon ayat Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Niki tafsirane mutahharun niku pirang-pirang. Kalau berdasarkan madhab Syafi'i la yamassuhu illal mutahharun, ora kena atau tidak boleh menyentuh mushaf kecuali wong sing suci saka hadas. Itu tafsiran yang diambil oleh madhab Syafi'i. Madhab lain mengatakan mutahharun itu artinya malaikat. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh, tidak membawa Quran atau mushaf kecuali para malaikat. Nah, angger mutahharun ditafsiri malaikat berdasarkan tafsir gitu, maka kita menyentuh mushaf kategori Quran mboten napa-napa. Tapi kita kembali kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengambil arti la yamassuhu illal mutahharun itu tidak boleh menyentuh mushaf garis miring Quran kecuali wong sing suci saka hadas. Niki persoalan ngoten. Tangga kita sebelah kita nyekel mushaf, nyekel Quran mboten wudu, mboten apa-apa. Tapi mazhabnya dengan kita beda. Maka berkali-kali saya ulang mazhab yang kita pakai adalah mazhab Syafi'i. Tafsirannya Imam Syafi'i ayat Quran sing onine la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu adalah orang yang bersesuci dari hadas. La yamassuhu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali wong sing suci saka hadas, mutahharun, yang disucikan hadasnya. Lah sisi lain sebelah kita, tetangga kita, dulur Islam kita yang lain tafsirannya beda. Tidak menyentuh kepada Quran kecuali malaikat. Nah, makanya bagi mereka menyentuh, membawa Quran garis miring mushaf tidak haram dan tidak masalah. Tapi tetap bagi kita mazhab Syafi'i bila tidak punya wudu tidak boleh menyentuh juga membawa mushaf garis miring Quran pun titik. Wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu lan haram ngalal junubi tumrape wong kang gantung junub, artine wong sing duwe hadas gede. Disucikannya hadas gede ke mau dengan adus junub. Wa yahrumu lan haram ngalal junubi ngatasé wong kang anggantung junub ateges wong sing duwe hadas gede apa sittatu asya'a, apa sing diharamaken 6 perkara. Gantung junub niku pirang-pirang penyebabnya mengko nanggon wamin asbabi wujubil ghusli, nanggon keterangan itu sebab-sebab yang diwajibkan untuk adus. 1. Inzalul mani, mengeluarkan sperma walaupun secara ikhtilam, walaupun secara ngimpi. Tafsiran ngimpi juga loro, anak ngimpi metu mani temenan anak manine, anak ngimpi metu mani tapi orang metu manine. Cara ulama yang ketat dan keras, ngimpi metu mani, ngerti mani apa ora kowe? Sperma. Ngimpi metu mani, ngimpi metu sperma, baik metu temenan setelah tangi ataupun tidak,
ada ulama yang keras tetap wajib adus, dan itu menjadi napa niku wong kang gantung junub. Tapi ada ulama yang kedua mengatakan ngimpi metu mani jadi wajib adus apabila keluar betulan. Ana sing ngimpi metu mani tapi ora metu manine mbak tangi. Ana sing ngimpi metu mani memang keluar betul spermanya setelah bangun. Maka demi ikhtiar kita tidak ngawur dengan hukum ngimpi metu mani balik baik metu temenan ataupun tidak setelah bangun memakai hukum yang ikhtiar niku tetap wajib adus. Wa yahrumulan haram ngalal junubi tumrape wong kang gantung junub apa sitatu asya'a. Ya tekola tafsirane. Dengaran anak kene. Dan bukan keterangan yang lain. Pengenjang kalau susulakan. Yang kedua, ana 6 perkara. Pertama, as-sholatu haram salat. Wa tawafulan haram tawaf. Di samping tawaf diwajibkan bersih suci saka hadas cilik juga otomatis suci saka hadas gede juga. Wa tawaf wa as-sholatu wa tawafulan haram melakukan tawaf. Tafsirannya sawang kana fardhon aw sunatan, baik salat sunat atau tawaf sunat atau apalagi salat fardu atau salat atau tawaf fardu. Wa masul mushafi padha kali mung dhuwur. Wa masul mushafi lan menyentuh mushaf Quran wa hamdulan gawa Quran. Tapi kembali lagi nek gawanan ngeron koper mboten napa-napa. Wong niku lagi gantung junub. Lalungan banu kepriwen gantung junub terus nggawa Quran nggawa mushaf nang jeroning koper, di dalamnya jeroning koper wonten klambi wonten werna-werna, itu tidak masalah. Nomor 1 haram salat, nomor 2 haram tawaf, nomor 3 haram menyentuh mushaf fahamduhulan haram gawa mushaf. Yang seterusnya walubsu fil masjidi, menempat di masjid. Lubsu menempat nek liwat mboten napa-napa. Mlebu kang lawang kidul labas metu lawang lor mboten napa-napa. Tapi nganti jagong terus nang jero masjid niku haram kanggone wong sing gantung junub. Walubsulan menempat diri fil masjid dalam masjid. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Maca karo zikir beda. Padahal wong wadon bocah wadon lagi haid niku lagi napa lagi gantung junub. Haid atau nifas. Apabila membaca zikir walaupun bentuknya zikir niku ayat Quran tapi niate zikir mboten napa-napa. Yang haram niku maca Qur'ane. Termasuk alhamdulillah niku ayat Quran tapi tujuane nggo zikir bar madang alhamdulillah. Wong niku lagi gantung junub. Baik setelah jima ataupun mimpi keluar sperma ataupun bagi perempuan yang haid dan nifas. Apabila kalimat Quran itu tujuannya untuk zikir maka tidak haram. Alhamdulillah, masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un niku kabeh ayat Quran. Tapi tujuannya untuk zikir kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un mboten napa-napa sekalipun lagi gantung hadas gede. Walubsulan ora kena menempat diri fil masjid dalam masjid wa qiraatul Qur'an lan haram maca Qur'an kanggone wong sing lagi gantung junub. Saulang keterangane, bila ayat Quran itu disejo untuk zikir maka hukum haramnya hilang. Contohnya kalimat Quran yang biasa nggo zikir innalillahi, alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah niku kabeh ayat Quran. Tapi bila dibaca oleh orang yang gantung junub tujuannya niku karena zikir,
itu mboten menjadi haram hukume. Wa qiraatul Qur'an lan haram maca Qur'an. Titik. Khusus nggo bocah wadon wa yahrumu bil haidi. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Rupane 10 nomor siji salatu haram salat padha karo ngarep sebab ngandung junub. Wa tawafulan haram tawaf. Wa masul mushafilan haram menyentuh mushaf Quran. Wa hamdulan haram gawa mushaf Quran. Samanuka walubsu lan menempat diri fil masjidin dalam masjid. Wa qiraatul Qur'anil haram maca Qur'an padha mawon niku karo ngarep. Nah nek kene wasaumu lan haram puasa. Wa talaqu lan haram cerai. Maka nanggon keterangan fikih talak niku ada 2 macam, ada talak sing bid'ah, ada talak sing menang. Dedenger wong lanang arep menceraikan istri takoni dhisik hakikat apa ora kowe baru nibakna talak. Makanya nang kene kapan wong wadon lagi ngeluarkan haid kok sing lanang itu menceraikan talaknya tetap jatuh, cuma sing lanang dadi kenang dosa. Kuwi disebut talak bid'ah, talak yang membawa dosa. Sebab teng mriki wong wadon sing lagi haid wasaumu haram melakukan puasa, wa talaqu lan haram ditalak, maka urusannya adalah suami. Istri tidak berhak mentalak tapi menerima talak. Karena yang punya hak mentalak adalah suami. Lah, engko ngerti bojo biasanya kalimat talak ngomongnya kayak lagi kesuh apa sempat takon. Ya keberecarane jangan sampai terjadi mentalak istrinya sedangkan istri lagi keadaan haid, niku hukume dosa, disebut talak bid'ah, talak yang membawa dosa tapi talaknya tetap jatuh. Wal mururu lan haram liwat fil masjid dalam masjid, mlebu lawang kidul labas metu lawang lor. Haram itu dengan syarat, dengan catatan in khafat talwisahu, in khafat lamun khawatir sapa wadon talwisahu ing ngupaki masjid. Angger pancen kete gelem netes, gelem tibanang masjid lan niku haram. Walaupun liwat doang, tegese liwat niku mlebu lawang kidul metu lawang lor terus labas. Nek pancen tidak curiga, tidak khawatir netes sing darah haid boleh lewat. Tapi kalau khawatir, siki orang khawatir nganggo softtek. Apabila khawatir netes sing haid maka jadi haram lewat mlebu masjid lawang kidul labas lawang lor. Wal istimta'u, bagi perempuan yang laki-laki haid ada wal istimta'u haram untuk amrih mesra-mesraan. Hati-hati wong wadon lagi haid ngadohi sing lanang. Sing lanang kudu paham. Hakikat aja merek-merek. Wal istimta'u sing cara makna mbiyen ngalap suka. Wal istimta'u amrih mesra-mesraan karo sing wadon. Mesra-mesraan anggota badan antarane bima klan anggota badan benas surroti antarane budel warukbati sampai dengkul. Ini hanya hukum untuk ikhtiyat. Selanggar tidak di undang-undang kayak gitu, mbok nganti kejeglong, haram maning sebab wong lagi haid haram dijima. Ada dampak akibat apabila wong niku lagi haid kok dijima, dilalah kesane Gusti Allah kok jadi anak, biasanya anaknya cacat. Anaknya menjadi cacat fisik. Mulai ora kena telawar-telawar, kena teronyok-teronyok. Bocah wadon nang lagi haid ngendhe bocah yang ngomong karo sing lanang, "Mas, aku lagi kena ngalangan." Ku dadi sing lanang ora nronyok bae. Memberitahu. Kan.
Haram yang haid tadi dijelaskan adalah ada 10 warna. Satu, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh Quran mushaf, dan haram membawa Quran garis miring mushaf. Terus haram menempat diri di masjid, haram membaca ayat Quran, haram melakukan puasa, haram bila ditalak maka hukum haramnya terhadap suaminya bukan perempuannya. Watolakulan haram talak, yang kena dosa adalah suaminya bila menceraikan istri sedangkan istri keadaan lagi haid. Wal mururulan haram lewat masjid karepe lewat orang ngarep orang jabe lewat mlebu masjid lawang kidul lapas lawang ngalor atau lawang lor mlebu terus lapas lawang kidul. Itu haram lewat masjid bila perempuan itu khawatir darah haidnya ada yang jatuh di situ netes nang dalam masjid, talwisahu. Yang seterusnya wal istinta'u haram untuk mesra-mesraan dengan suami. Mesra-mesraan bagian mana? Bima baina surrati warubah, antara wudel sampai dengkul. Nek wudel mengduwur silakan, dengkul mengisor ya silakan, apa dolanan tungkake apa jendike yang ngono, tapi ndur dengkul aja. Budal mengdur ya terserah ngono, apa keleke dunyel-unyel apa apane apa terserah. Yang penting ma baina surrati wa rubah, anggota tubuh perempuan antara pusar lan dengkul tidak boleh diutik-utik nang sing lanang, manakala sing wadon lagi ini hanya hukum ikhtiyat, tapi untuk menanggulangi orang awam sekaligus diharamkan secara jelas apa itu batas-batas anggota badannya yang tidak boleh diistimta. Istimta niku dibuat mesra-mesraan oleh sing lanang niku haram. Kenapa dibuat keras gitu? Sebab enggak menghukumi orang awam. Kadung ngono-ngono lho ya. Kemengangan dadine kok malah haram total. Itulah dasar-dasar hukum fikih sing kaitannya dengan ibadah salat dan puasa. Maka kita sebagai santri wong Islam kudu betul-betul tahu apa saja yang hal-hal yang mengharamkan kita sholat, yang sholatnya jadi batal, yang puasanya jadi batal dan seterusnya. Maka kudu dipahami secara detail. Wallahu a'lam bishawab.